Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Shadaqallahul adzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita di dalam Quran surat 6, surat Al-An'am. Pada pertemuan ini kami akan bahas ayat 42. Bahwa dalam ayat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa beliau diutus oleh Allah sebagai nabi, sebagai rasul, itu sebagaimana juga nabi-nabi dahulu, rasul dahulu yang diutus oleh Allah menghadapi umat yang bermacam-macam karakternya. Umat yang bermacam-macam karakternya. Ada yang mereka itu suka mencemooh rasulnya, ada yang mereka itu banyak bertanya kepada rasulnya, ingin pembuktian. Setelah dibuktikan dengan kenabiannya itu, dengan mukjizat, mereka tidak beriman. Dan bahkan rata-rata Bapak Ibu sekalian, mereka rata-rata di mana di daerah itu diutus oleh Allah sebagai nabi, seorang rasul, itu rata-rata mereka itu perbuatannya menyembah selain Allah, rata-rata. Karena itu termasuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini diutus kepada masyarakat yang jahil. Jahil itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena yang memberi rezeki Allah, yang memberi kehidupan layak Allah, yang memberikan sehat Allah, tapi yang disembah selain Allah, itu namanya bodoh. Orang bodoh itu sebutannya Bapak sekalian, bahasa umumnya itu jahiliyah. Biasanya orang bodoh itu mengingkari apa yang dibawa Rasul. Maka orang yang mengingkari itu disebut kafir, mengingkari kebenaran. Orang kafir itu di dalamnya bisa berbuat syirik,
Walaupun syirik itu juga dilakukan oleh orang-orang yang beriman juga. Orang yang mengaku beriman itu orang mengaku Islam, Mbak Bu. Itu ada yang berbuat syirik karena mengambil pelindung selain Allah. Mestinya pelindung itu hanya Allah, tapi mereka mengambil pelindung selain Allah. Belum mantap rasanya kalau menyembah Allah yang tidak kelihatan. Dan itu berlabel beragama Islam. Makanya di dalam Islam sendiri itu ada dua kelompok, Pak Bu. Kelompok yang pertama itu golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Kelompok yang kedua itu di dalam Islam tetapi membuat kacau di Islam, mengolok-olok Islam, mengolok-olok Rasul. Golongan itu namanya golongan munafik. Apa yang ada di hatinya dan apa yang diucapkan di mulutnya dan apa yang diperbuat tidak sama. Itu munafik. Orang haji itu ada yang syirik, walaupun mereka berangkat haji. Orang berangkat haji itu jaminannya al-hajju mabrur atau umroh yang mabrur, laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang cocok kepada haji yang mabrur illal jannah, kecuali surga. Kecuali surga. Namun kadang berangkat haji itu mereka ada yang berbuat syirik. Karena itu syirik itu di dalam Islam. Kadang-kadang seperti itu, walaupun ada, kalau sebutan syirik itu orang yang menyekutukan Tuhan, berarti wonge yo agama Islam, yo nyembah Allah, yo nyembah selain Allah. Itu syirik, wonge musyrik jenenge. Makanya hati-hati ya kalau ke Masjidil Haram di Mekah itu ada Ka'bah. Ka'bah itu biasa Bapak. Dulu dibangun oleh Nabiullah Ibrahim, diperintah oleh Allah. Itu bangun. Sajane wis ana pisan. Bangunan dasarnya sudah ada. Tapi terus Allah perintah kepada Nabiullah Ibrahim untuk melanjutkan. Untuk melanjutkan apa? Untuk melanjutkan pembangunan. Sehingga Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail itu meneruskan bangunan yang sudah ada. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat 2 ayat 127. Itu ada kalimatnya dan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Coba nih zaman terjemahkan. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa. Bersama Ismail, bersama putranya. Membina itu meninggikan, membangun. Jadi di sana ono dasare dibangun, ditinggikan sampai setinggi Nabiullah Ibrahim membangun itu. Nah, ndonga ngeten. Terima daripada kami amalan kami. Tuh. Allah kula bangun ini perintah panjenengan. Panjenengan terami ya Allah pekerjaan saya ini.
Panjenengan terami perbuatan saya karena saya melakukan ini karena perintahmu. Dungane Ibrahim itu didengar oleh Allah. Allah juga mengetahui Nabi Ibrahim membangun karena diperintah oleh Allah. Makanya ketika dikabarkan kepada Rasulullah, kepada kita, di akhir ayat itu Allah menyatakan pernyataan Ibrahim itu kepada Allah itu innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu diperintah oleh Allah kepada bangsa yang mayoritas. Bangsa itu mayoritas bodoh. Karena bodoh disebut pada masa itu zamannya zaman jahil, zaman bodohan, jenenge zaman jahiliyah. Rasulullah dalam hadisnya menyatakan bu'istu li utamima makarimal akhlak. Aku itu diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena manusia itu akhlaknya sudah rusak masa itu. Kok bisa rusak? Iya, karena mereka menyembah selain Allah. Sedangkan segala suatu kehidupannya, kebaikannya itu dari Allah, yang disembah selain Allah. Nah, itu zaman Rasulullah. Zaman sebelum Rasulullah, nabi-nabi dahulu juga sama. Makanya Rasulullah diberitahu oleh Allah, dikabarkan begini di ayat 42 surat 6. Walaqad arsalna ila umamin min qablika. Niki. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kamu. Sebelum kamu itu tak utus rasul ya Rasul. Saya utus rasul kepada umat-umatnya sebelum kamu itu ada rasul sebelum kamu. Ya Rasul Isa, Rasul Musa, Rasul Lut, Rasul Su'aib, Rasul banyak sampai Nabi Adam. Nih, sampai Nabi Adam. Itu rasul-rasul yang diutus oleh Allah kepada umatnya. Nah, umatnya itu Bapak Ibu sekalian sering menentang Rasul. Benar? Kalau kayak contoh ya, di surat Al-Baqarah surat 2 di ayat 55 itu ada kalimatnya kan. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkumus sha'iqatu wa antum tangdurun. Di salah satu di antara umat kencengin Nabi Musa. Ngeten. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa. Kamu di sini Bani Israel, Pak. Karena Rasulullah berhadapan salah satu di antaranya umat Rasulullah itu salah satu di antaranya Bani Israel. Karena berdakwah kepada Bani Israel, Rasulullah menyatakan bapakmu biyen, mbahmu biyen, keturunan Nabi Yakub itu namanya Bani Israel. Sampai nurun nang awakmu iki. Wong Bani Israel iku biyen tahu ngomong nang ngene pas kencenge Nabi Musa iku. Ngomong ini, hai Musa, okay, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. nah, kamu dulu berbicara seperti itu.
bapakmu, mbahmu dulu. Saya tidak akan beriman kepadamu wahai Musa kalau aku belum melihat Tuhan secara kasat mata saya lihat. Bapak Ibu, begitu omongan semacam itu dikabarkan oleh Allah kepada Rasulnya. Rasulnya suruh ngomong nangone mereka Bani Israel. Ketika kamu berbicara semacam itu, terus ya Allah, karena itu kamu disambar halilintar. Sambar halilintar. Apa? Halilintar itu apa? Apa? Meledak kalau bahasa sini ya. Halilintar. Karena itu kamu disambar halilintar. Diar. Mati berkelimpangan, Bapak. Mereka yang berbicara, yang setuju dengan pembicaraan juga kena. Yang setuju dengan pembicaraan. Tapi mereka yang tidak setuju, artinya tidak bicara semacam itu, nggak kena. Halilintarnya nggak kena padanya. Nah, yang nggak kena itu juga golongan Bani Israel. Itu menyaksikan, Bapak. Menyaksikan saudara-saudaranya yang bertanya kepada Nabi Musa tadi. Karena itu dikabarkan oleh Allah kepada Rasulullah, disuruh menerangkan kepadanya. Kamu di masa itu yang tidak berkata pada Nabi Musa, sedang kamu menyaksikannya. Kamu menyaksikan. Temannya kena halilintar, kelepek-kelepek, kemudian mati. Kena halilintar lagi, mati lagi. Kamu menyaksikan waktu itu. Bapak Ibu sekalian, ini namanya diadab oleh Allah. Ya, diadab. Contoh lagi, di umatnya Nabi Syuaib. Contoh ya, diterangkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Itu dikabarkan di surat Al-Haqqah, surat 69. Itu ada ayatnya dan zaman Nabi Syuaib, Nabi Lot, kaum Samud, ya, dan kaum Ad. Kalau kaum Samud, di sini disebutkan di surat 69 ayat 5. Fa'amma samudu fa'uhliku bitohiyah. Nih. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Ini Allah yang menyatakan. Ya Rasul, kabarkan pada mereka. Dulu umat-umat dahulu itu kaum Samud itu dibinasakan oleh Allah karena ingkar. Karena mereka tidak percaya pada Allah, gak percaya pada nabinya. Kalau dilarang mereka semakin menuruti hawa nafsunya. Orang yang menuruti hawa nafsu itu kan begini, Pak. Gak mengikuti aturan Allah, ini jenenge mengikuti hawa nafsu. Contoh ya, dalam Islam itu tidak ada ajaran A, gitu. Lah ajaran A itu adalah adat istiadat. Islam tidak mengajarkan ajaran A tadi. Sedangkan ajaran A tadi adat istiadat. Mereka yang menuruti hawa nafsu, maka nafsunya ditonjolkan tidak mengikuti Islam. Maka adat istiadat itu yang dibesarkan, Mbak Bu. Tetapi dia beragama Islam, gitu loh. Itu namanya mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti Islam. Islam tidak mengajarkan seperti itu, tapi mereka melakukan seperti itu. Kenapa? Karena mempertahankan kebiasaan nenek moyang. Di situ masalahnya, Bapak Ibu sekalian.
Maka kalau itu diteruskan, kebiasaan nenek moyang diteruskan, dia adab oleh Allah. Kalau zaman Nabi Su'aib, Nabi Lot, Nabi itu umatnya dihancurkan oleh Allah, dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Nah, sekarang kaum Ad, ayat 6, wa amma adum fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang. Bapak Ibu sekalian, angin sangat dingin kencang. Kencengnya tidak seperti yang terjadi kemarin di sini. Oh, hari ini tak? Ada yang roboh itu, tiang listrik sebelah sana itu banyak yang miring gini, ada yang roboh. Banyak yang tadi jalannya agak terganggu karena ada mobil yang memperbaiki ini tiang listrik. Banyak ditarik dengan mobil itu, ditegakkan begini. Enggak satu, banyak. Maka di sini listriknya mati. Ya, ini tadi. Bapak Ibu sekalian, kalau di tempat kami kemarin, sehingga di pom bensin itu ada banner yang tertancap itu loh. Solar harganya sekian, ya, Pertalite harganya sekian, itu roboh. Terus yang agak aneh lagi, di depannya itu ada batang sekian, nah batangnya itu dengan angin itu terjabut seakar-akarnya gini. Subhanallah. Begoknya enggak ngangkat seperti itu. Angin. Saking kencangnya angin. Kemudian tenda yang ada di pom bensin itu naik besi itu, Pak. Naik. Jatuh di rumahnya orang. Subhanallah. Ini angin biasa. Ini angin yang ditimpakan kepada kaum Ad ini adalah angin yang sangat kencang dan anginnya dingin, Pak. Dingin di sini kalau es itu ya, kulkas dingin itu 0 derajatnya, 0 derajat itu kalau dingin, Bapak sekalian, itu bisa di bawah 0 derajat dengan angin yang sangat kencang dan dingin. Ini kaum Ad. Angin itu berjalan, ayat 7, sakharaha alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyamin husuma fatarul qauma fiha sur'a ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah. Ayat 7, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus menerus. Terus kencang, dingin, terus kencangnya seperti kalau ini tadi tiang listrik cacat, roboh, Bang. Kalau kalimat ini kencang, benar-benar kencang, sehingga sampai satu riwayat itu orang itu terbang. Wes ngeten kena tembok cengot mati. Orang terbang, ada yang satu riwayat itu menyebutkan sampai badannya ini ditanam ke dalam tanah. Karena 7 malam, 8 hari. Nah, semua bangunan roboh, Bang. Nggak berani dalam bangunan karena kejatuhan bangunan, khawatir. Dia di luar bangunan, anginnya luar biasa, dinginnya luar biasa.
Maka ada yang ditanam badannya ini ke dalam tanah separuh. Saking kencangnya angin itu putus badannya. Jadi yang separuh yang atas itu dibawa angin ke sana, yang bawah tinggal di tanah itu. Saking kencangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu itu 7 malam 8 hari. Apa yang terjadi? Ini. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong lapuk. Mati bergelimpangan karena tidak tahan dinginnya. Selimut enggak? Selimut enggak? Enggak mengatasi, Bapak. Karena itu siksa. Orang yang dingin itu kan sampai ke tulang-tulang rasanya. Lek sampai mati itu berarti tulangnya kedinginan juga. Sampai di sini seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Bapak tahu, Bapak Ibu tahu pohon jambe kalau di sini? Jambe. Untuk nginang itu. Tahu ya? Itu kalau dipotong gitu ya. Dipotong. Terus dibiarkan sampai setengah tahun gitu. Apa yang dapat dilihat? Apa? Wonggilnya pohon itu, bekas yang dipotong, itu kalau dibiarkan setengah tahun, Bu, atau dibiarkan 3 bulan, mengering, keropos. Tahu keropos? Itu kalau diinjak ini, keras gitu, kaki kita masuk ke dalamnya. Manusia di masa itu, kaum Ad, di masa itu seperti keroposnya pohon-pohon kurma, pohon jambe tadi, seperti itu. Jadi orangnya utuh, enggak, badannya ini enggak ada yang apa ya, enggak ada yang luka, utuh, Bapak. Hanya Allah memberikan angin yang sangat kencang dan dingin, sehingga seperti tahu kres itu dipegang gini kerepes gitu. Tangannya utuh tapi lah dipegang kerepes gitu. Saking dinginnya daging ini sampai menjadi mengering seperti pohon kurma yang lapuk tadi. 7 hari 8 malam. 7 malam 8 hari. Subhanallah. Maka Bapak Ibu sekalian, di ayat ini, di surat Al-An'am, di ayat 42 itu disebutkan, walaqad arsalna ila umamin min qablika fakhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu ya Rasul. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan. Kenapa disiksa oleh Allah? Karena seperti itu perbuatannya, tidak mengikuti Rasulnya, menentang perbuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk dilakukan. Di umatnya Rasul sama, Pak Bu. Sehingga Rasulullah mengalami seperti Rasul-Rasul zaman dahulu menghadapi umatnya. Loh, zaman dulu ya, sekarang saja Pak Bu. Kalau dulu jelas zaman waktu itu jahiliyah, sekarang ini sudah tidak jahiliyah. Orang datang ke Mekah itu masih ada percaya bahwa sing Ka'bah dibangun oleh Nabiullah Ibrahim itu dianggap mempunyai kekuatan. Sesungguhnya tidak ada kekuatan di Ka'bah itu, Pak. Yang kuat itu hanya Allah, bukan Ka'bah. Ka'bah itu bangunan yang dulu diperintah oleh Allah Ibrahim bangun. Di sana memang disebut tanah suci.
Karena apa? Siapa yang masuk ke Baitullah aman, Bapak. Artinya siapa yang masuk ke dalam sana itu hanyalah orang-orang yang Islam saja, yang iman. Yang tidak iman nggak boleh masuk. Di pintu gerbangnya saja diperiksa, Bapak. Kalau KTP-nya itu menyatakan tidak beragama Islam, tidak boleh masuk. Itu kan sudah tersaring di awal masuk saja, sudah tersaring. Lah wis mlebu kabeh padha Islam lah, no Islam kuno ana sing pikirane elek dadi maling ngono. Ya, ana sing pikirane elek dianggap Ka'bah itu mempunyai kekuatan. Makanya kalau punya sajadah itu kadang-kadang dipukul-pukulkan ke Ka'bah, diosok-osok ini untuk membersihkan Ka'bah. Dan kalau pulang tidak boleh dicuci karena bekas ya di Ka'bah. Lah seperti itu Bapak sekalian, namanya kesirikan. Sudah Islam, tapi masih ada orang yang berbuat seperti itu. Kadang-kadang pulang bawa batu, misalkan batu dari Muzdalifah atau dari Arafah, itu dibawa pulang. Ini batu ini nggak main-main, ini saya ngambilnya dari Arafah. Maka dibawa pulang itu sudah menganggap bahwa batu ini ada sesuatunya. Maka itu walaupun dia sholat jamaah bareng, Bapak, kalau ada kepercayaan semacam itu, itulah namanya kesirikan. Sangat bahaya syirik ini kalau mati. Dia tidak diampuni oleh Allah kalau nggak bertobat kepada Allah. Jadi umat-umat dahulu itu dihancurkan oleh Allah itu berbagai macam dosa yang dilakukan oleh mereka, dihancurkan oleh Allah. Tujuannya apa? Supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri. Cegak sombong. Saya mengabdi kepada Allah, hanya kepadamu ya Allah aku mengabdi. Tergantung darimu. Engkau ciptakan seperti apa aku, kau takdirkan semacam apa. Yang penting saya sudah mengabdi kepadamu ya Allah. Ben tunduk. Tidak merasa bahwa dirinya itu bisa mengatasi permasalahan hidup. Kita ini tidak bisa loh Pak Bu, mengatasi permasalahan hidup. Tidak bisa. Nah supaya permasalahan hidup itu teratasi, kembalikan kepada yang gawe permasalahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta kepada Allah, kita minta supaya permasalahan ini dikeluarkan dari permasalahan kita. Kalau orang hidup ini tidak ada yang tidak punya permasalahan, Pak Bu. Tidak ada yang tidak punya problem, semuanya punya problem. Nama problemnya tidak sama, tapi rasanya ketika mendapati suatu problem itu sama-sama sumpeknya, Pak Bu. Sama sumpeknya, sama gak iso guyune. Tapi problemnya beda. Setiap orang berbeda problemnya. Tergantung dari lingkungan dan apa yang dia lakukan. Soalnya skillnya orang itu beda-beda. Ono sing nang kantor, rubine nang kantor, Pak. Ono sing nang sawah, rubine nang sawah. Nggih. Ono sing gak nang sawah, gak nang kantor, dagang, rubine di dagang. Oh gak dagang, nang kantor, ndak ke sawah. Ya. Dia beternak, rubinnya di ternak, atau semuanya nggak ada, rubinnya rumah tangga. Tapi ono sing kena kabeh, semua problem, semua berproblem itu. Ya enggak apa-apa, namanya problem itu tantangan, Pak Bu. Kalau kita bisa menghadapi suatu problem itu, berarti kita lolos. Tantangannya semakin besar, semakin orang itu pinter.
Karena itu kalau ada problem, kembalikan pada Allah. Ya Allah, Engkau menakdirkan saya seperti ini. Tidak ada yang bisa mengeluarkan kami dari jeratan ini kecuali hanya rahmat-Mu ya Allah, kecuali hanya dengan Rahman Rahim. Itu yang bisa saya keluar dari jeratan problem ini. Jadi matur kepada Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah. Jangan diatasi sendiri. Kalau mengatasi sendiri bisa merasa dirinya, oh ini ada problem, saya keluar dari sini karena kepandaian saya. Korun itu Pak Bu, Korun itu mengatakan saya kaya ini bukan pemberian siapa-siapa, karena kepandaian saya. Ini Korun Pak. Makanya dihadap oleh Allah. Korun dua kepercayaan semacam itu Pak, ditenggelamkan ke dalam tanah. Sak harta-hartane Korun, sak korun-korune, sak keluargai Korun. Makanya Korun itu tidak ada kuburannya, tidak ada. Di mana? Tidak tahu. Tenggelam ke dalam tanah. Kalau ada peristiwa di Indonesia dulu pernah tahun berapa itu di Petobo, pernah nggak? Ah itu tanahnya menjadi gembur, kemudian tenggelam rumah-rumahnya. Apa yang ada bangunan di atasnya tenggelam ke dalam tanah. Itu disebut likuifaksi. Lah hartanya Korun di mana saja Pak Bu, di mana saja yang atas nama Korun tenggelam. Maka tenggelamnya itu akhirnya orang tidak bisa mengambil, maka menjadi danau. Dan contoh ya, kalau dihancurkan oleh Allah itu suatu bangsa, ya, itu contohnya begini. Misalnya, ini Pak Bu, ini contoh ya. Di sini Rasul atau Nabi ketika mereka itu mendakwakan itu sering Bapak Ibu sekalian, para nabi, para rasul itu diolok-olok, sering terjadi semacam itu. Kalau di surat 6 ayat 10 itu Allah menyatakan gini, walaqadistuzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzi sakiru minhum maka nubi yastazi'un. Niki. Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelumnya. Maka sebelum Rasul itu juga diolok-olok. Sebelum Rasul dia utus, Rasul-Rasul dahulu yang ngono diperolok-olok oleh umatnya. Maka terus ya Allah, maka turunlah kepada orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka balasan azab olok-olokan mereka. Akhirnya dibalas oleh Allah olok-olok. Balasan olok-olok itu macam-macam Mbak. Balasannya itu Allah yang ngatur balasan. Makna ayat ini mengandung hiburan kepada Rasulullah. Rasulullah dihibur, ya Rasul, ke awakmu tok diolok-olok itu. Pasti orang Rasul dahulu ya diolok-olok pada mbak awakmu itu. Amerika itu sudah wafat semuanya. Sekarang kamu saya utus kepada kaum juga, mereka itu juga mengolok-olok kamu.
Dulu Rasul-Rasul dahulu ya sama ya Rasul. Ini hiburan, menghibur Rasul dalam menghadapi reaksi kaumnya yang mendustakan itu. Juga mengandung janji baginya dan bagi orang-orang yang beriman kepada Rasul. Janji apa? Bahwa dia akan mendapatkan kemenangan di dunia, juga kemenangan di akhirat. Karena perjuangan itu. Nah, para bapak dan ibu saudara sekalian, bahwa orang yang menjalankan perintah Allah itu hidupnya menang terus, tidak pernah kalah. Jadi umat Islam, umat yang beriman itu tidak pernah kalah hidupnya. Kalau toh dia itu mati di dunia, ya, mati di dunia, entah itu matinya perang, entah itu matinya mati biasa. Itu Allah sampai menjanjikan ngeten. Misalnya di Quran surat 3 nih. Surat Ali Imran. Itu di ayat 157 itu Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in kutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratum minallahi wa rahmah. Wah, ini. Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal. Nah, gugur di jalan Allah itu artinya perang membela agama. Kalau di daerah kita Pak Bu, tidak ada perang, maka kemungkinan mati syahid perang itu tidak ada, karena tidak ada perang. Kecuali kalau ada perang nanti. Nah sekarang ini perbandingan yang kedua. Atau mati, aumutum. Mati biasa ini namanya. Mati biasa, mati yang tidak perang. Mungkin sedang nang pasar mati, mungkin sedang ke masjid mati. Oke, mungkin sedang melaksanakan sebuah pekerjaan atau tugas di tempat lain mati. Terus ya Allah ada. Tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Oke. Di sini ada kalimat ampunan Allah, rahmat Allah pada orang yang mati tadi. Itu lebih baik untuk kamu kalau kamu dibanding perang mendapatkan harta rampasan. Karena orang perang itu hiburannya harta rampasan, Bapak. Kalau mari perang menang itu mesti ada rampasan, Bapak. Rampasannya banyak. Kalau mereka yang perang itu bawa emas, misalkan emas 1 rantang gitu, banyak Pak Bu di dom. Lah orang perang itu kan banyak yang dirampas. Kalau misalkan sekarang rampasan, bisa aja yang dirampas itu kendaraan yang berlapis baja. Itu kalau mereka kalah ditinggalkan semua itu. Jumlah berlapis baja itu jumlahnya sekian banyak. Berapa itu kalau dijual? Sniper tembak itu lek kalah ditinggal, harta benda yang lain ditinggal. Indonesia itu Jepang pulang, Belanda pulang, bangunan Indonesia ditinggal. Jembatan-jembatan itu ditinggal. Berapa itu harganya?
pabrik gula, pabrik yang lain ditinggal semua. Akhirnya dikuasai Indonesia. Berapa itu jumlahnya? Harta rampasan itu banyak. Harta rampasan dibagi menjadi 5. Yang 1/5 untuk Rasul dan perjuangannya, yang 4/5, yang 4 ini didom, barisan muka, barisan belakang, dan barisan penyerang. Dan tempatnya masing-masing. Artinya harta itu dibagi. Maka orang Islam, orang yang beriman, beruntung terus. Kalau misalkan terjadi peperangan terus dia mati, orang mungkin mengatakan ini, mampus kamu, sekarang rasakan kamu mati semuanya, kelompokmu mati sekian. Bapak Ibu sekalian, kalau itu membela agama Allah, matinya mati syahid. Bang, walaupun mati, orang mengatakan mampus, tapi yang mati membela agama Allah mati syahid. Nilainya tinggi di hadapan Allah orang mati syahid. Jangan dikata bahwa orang mati syahid itu adalah mati. Enggak. Ini loh ada kabar gembira. Contoh di surat 3 Pancet ayat 169. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Oh, jadi kira ya mati fisiknya karena nyawanya lepas, ya mati itu. Tapi ojo diarani mati, itu hidup, cita-citanya hidup sampai hari kiamat. Betul. Terus yang kedua, kalau dia mati, mulai dari alam barzah saja sudah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Salah satu diantaranya, Allah mengkabarkan begini. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Oh, dengan mendapat rezeki berarti kan hidupnya enak, toh Pak Bu. Oke. Oh, dapat rezeki kok. Itu hidupnya enak. Sing mengkabarkan ini yang membuat dunia dan isinya, yang buat kita mati, yang buat kita hidup, yang buat kita diberi rezeki, diberi kesehatan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menghabarkan. Mesti bener Pak Bu. Itu kalau mati. Ya. Kalau dia menang dalam membela Islam, maka kemenangan itu mereka gembira juga, beruntung. Ngerti? Wong mati saja yang enggak perang tadi, la maghfiratu minallah, sungguh mendapatkan ampunan dari Allah asal matinya baik. Kita mau berangkat pengajian, di tengah jalan mati, itu namanya mati baik. Setelah wudhu akan sholat, geblak, mati, itu mati baik. Sedang tidak bermaksiat di rumah, setelah baca Quran beberapa jam, mati baik. Orang yang ngaji begini, pulang dari pengajian, belum sempat berbuat, artinya tidak berbuat dosa, besok mati baik itu Pak Bu, karena dari pengajian. Itu namanya mati husnul khotimah. Dan ada lagi yang kelihatan sangat husnul khotimah, waktu sholat mati, kelihatan betul husnul khotimahnya Pak. Nah, jadi kembali ke ayat ini. Ketika ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, maka Rasulullah diberi kabar, umat-umat dahulu itu ya Rasul,
tak turunkan Rasul itu kepadanya, itu mereka itu berbuat dosa, makanya saya hancurkan mereka, kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan. Ono sing diberi oleh Allah kesengsaraan menurut tafsirnya Ibnu Katsir itu kemiskinan dan kesempitan dalam hidup. Diberi miskin, diberi sempit dalam hidup. Orang yang tidak beriman pada Allah itu sempit, Pak Bu. Susah, sumpah. Sempitnya itu sampai digambarkan oleh Allah seperti ini. Di surat 6 di ayat 125 itu gambaran sumpeke wong sing gak iman. Ini Pak. Fa may yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk. Lek dikehendaki mendapat petunjuk, siapa yang dikehendaki mendapat petunjuk? Orang yang mencari petunjuk. Dikehendaki oleh Allah dapat petunjuk. Maka orang yang seperti ini, terus ya Allah, niscaya dia melapangkan dadanya dan untuk memeluk agama Islam. Kalau dia itu dapat petunjuk, dadanya lapang, Bapak. Untuk menerima Islam itu lapang. Apa perintahnya Islam? Oh begini, dia lapang untuk menerima. Gak sumpek, Bapak. Ramadan teko, gak mangan kon jange. Alhamdulillah, Ramadan teko, saya nanti akan berbuat baik. Lapang dadanya, Bapak, untuk menerima. Mboten sumpek, mboten ngenten. Cita Ramadan mana? Setahun itu kayak cepet gak gelani. Ramadan cek ingin aneh. Saya wis Ramadan mana? Jengkel ngono. Ketekan Ramadan kayak jengkel ngono. Ada orang semacam itu? Ada ya? Kayak gak iso nrimo ngono kedatangan Ramadan. Padahal di situ bulan rahmat, Bapak. Bulan rahmat, bulan yang penuh dengan janji-janji Allah kepada kita. Saking kita kan tidak paham saja atau kurang paham terhadap itu. Karena perlu ada pemahaman, penjelasan. Ini pihak yang pertama. Sebaliknya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya. Dikehendaki kesesatannya karena mereka mencari jalan sesat. Pilihannya memang sesat. Sudah ada aturan Islam, sudah ada contoh dari Rasul, tapi mereka mencari yang lain yang bukan dari Rasul, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang dengan dalih. Setiap daerah kan punya adat ya. Ya. Napa ngoten jenenge? No? Tradisi nggih. Ndak. Ono punya adat itu punya tradisi. Niku namanya apa? Kalau di pembicaraan secara umum. Indonesia itu kaya dengan apa namanya? Apa? Budaya kan? Tapi bahasa paling yang biasa apa? Kearifan lokal. Itu bahasa kita, dibahasakan kearifan lokal.
Nah, boleh saja lokal itu punya begitu. Tapi kalau kita sudah ada tuntunan Islam, dalam Islam ada Rasulnya, kenapa kearifan lokal itu harus dibesar-besarkan? Harusnya dihilangkan. Ganti mengikuti Rasul yang dari Allah yang membuat alam ini, Bang. Membuat lokal itu, bukan diarif-arifkan. Nah, cuma skala sikap kita, Pak Bu, skala sikap kita, ya sudah, kita hadapi kearifan lokal, kita hormati. Itu lokalnya begitu, punya tradisi seperti itu, ya monggo. Kalau mau saya ajak ke Islam, ya monggo, lek gelem ya wis, ambil. Itu namanya kearifan lokal. Skala sikap kita tidak memaksa, karena Islam itu tidak boleh memaksa. La ikroha fiddin, ya, tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Diberi penjelasan saja. Kalau mereka itu akalnya dipergunakan, pasti memilih yang baik. Tapi kalau mereka itu akalnya dimatikan, yang dibesarkan nafsunya, pasti mereka memilih kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mereka menghendaki kesesatan, digendaki oleh Allah sesatnya. Terus ya Allah, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sendiri. Oh, jadi sempit, Pak Bu. Jadi sesak. Kemudian seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Ngerti? Mendaki ke langit. Berat, Pak Bu. Kita naik ke sini aja, satu tingkat saja berat kakinya. Ya. Kalau naik sampai ke tingkat 5 kira-kira, ke tingkat 10 naik jalan seperti ini, jebol dodoi, Pak Bu. Jantungnya tidak kuat. Kalau sudah tua, Ejitno mungkin kuat. Kalau sudah tua, tidak kuat. Itu sesaknya dodo, sempitnya dada ini, seperti mendaki ke langit. Siapa itu? Orang yang tidak beriman. Jadi orang tidak beriman itu di dunia sudah rugi, Pak Bu. Di akhirat apalagi di akhirat. Jadi ayat ini menyatakan mereka itu yang tidak beriman pada Allah, dikei sempit dadanya, dikei kemiskinan, diberi sesak dadanya, karena enggak mengikuti Allah dan Rasulnya. Wadorok itu kemelaratan. Artinya kemelaratan itu jadi melarat dia karena diberi penyakit atau hal-hal yang menjadikan harta bendanya itu habis untuk itu, gak ada manfaatnya. Itu karena mereka ini tidak mengikuti Allah dan Rasulnya. Tujuannya apa Allah membuat seperti itu? La'allahum yatadarra'un, agar supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri, biar kembali ke Allah. Kalau ada begini ini adalah karena kemungkaran manusia, biar kembali kepada Allah. Tapi bagi orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak bisa kembali, Pak Bu. Ya apa kembali? Tidak bisa. Sehingga adab pun juga akan ditunjukkan, diberikan oleh Allah kepadanya. Contohnya ini, kalau zaman dahulu, Pak Bu, di kaumnya Nabi Nuh, umatnya yang mendustakan Allah dan Rasulnya diadab oleh Allah. Di kaumnya Nabi Hud, ya, orangnya yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya diadab oleh Allah. Apa contoh adabnya? Seperti ini. Di dalam Quran surat 9 ayat 70 Allah menyatakan,
Alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim qaumin Nuh wa Adin wa Samuda. Dari kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, wa kaum Ibrahim dan kaum Ibrahim, wa ashabi Madyan dan penduduk Madyan, wal mu'tafikat atathum rusuluhum bil bainati fama kana Allahu liyatimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Aman terjemahkan secara utuh. Belum datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul yang membawa keterangan yang nyata, maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka. Akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Berarti kalau diberi adab oleh Allah itu bukan Allah menganiaya, bukan. Karena mereka yang dolim. Dolim itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya menganiaya diri. Wayai sholat duhur, wayai sholat duhur dipanggil sholat duhur. Tapi wong iku lho nang sawah kok ngani ngoyo, ngoten lho Bapak. Apa? Kok ngane ngoyo? Itu namanya menganiaya diri. Lek ono wayahe salat zuhur dipanggil salat zuhur, gak budal salat zuhur, zalim. Oh, itu jenenge ngani ngoyo. Wayahe salat zuhur, gak ndang budal salat zuhur, dandani sepeda motor gak mari-mari sampai katene asar. Kok ngani ngoyo? Kok dolim, ngoten lho. Bahasa Arab iku kok dolim, ngoten lho. Wis dikai Rasul, dikai tuntunan. Kok njupuk tuntunan selain Rasul dan Allah? Kok ngane ngoyo, kok dolim. Itu Pak. Maka penduduk Madyan ini dihancurkan oleh Allah. Contoh penghancurannya itu, misalkan di penduduk Madyan itu digambarkan seperti ini. Bencana kaum Sodom. Nih, belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madyan dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata. Maka Allah tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. ini Pak Bu, bangsa-bangsa yang terdahulu dihancurkan oleh Allah. Angkor Wat, Kamboja, 1150 Masehi. Machu Picchu, Peru, 1470 Masehi. Seperti apa adabnya? Peradaban ini yang mendekat, bahkan mungkin melebihi pengetahuan matematika, astronomi, kedokteran dan arsitektur masa kini, sekarang tak lagi tersisa. Pengetahuan telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu yang menimpa mereka.
Ini yang wilayah Anatolia, dataran Mesopotamia, semenanjung Arabia, dan benua Afrika telah menjadi saksi lahirnya beragam peradaban besar sejak dahulu kala. tapi mereka dihancurkan oleh Allah walaupun peradabannya besar. Ini kaum yang disebutkan di atas tadi. Ada lagi Pak Bu, misalnya kaumnya Nabi Lot. Ini dihancurkan oleh Allah. Waluton idqala liqaumi atatunal fahisata wa antum tubsirun. Surat 25 surat 15 ayat 67. Ini banyak diterangkan baik di Quran surat 26 ayat 160 atau di Quran surat 27 ayat 54 atau di surat 15 ayat 67 atau di surat 25 ayat 38 atau di surat 50 ayat 12. Kita ambil satu aja. Ini yaitu surat 27 ayat 54. Monggo. Dan ingatlah kisah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu melihatnya? Fahisyah itu perbuatan maksiat, termasuk oleh kaum Nabi Lut niku lanang seneng lanang, wedok seneng wedok. Apa adabnya Pak Bu? Diadab oleh Allah. Yang adab itu seperti ini kan. Daerah Pompei. Ini rumah penduduk yang sudah dibangun secara rapi dan baik. Mereka punya tempat untuk olahraga semacam ini. Bangunannya sudah baik. Ya, kalau dilihat dari atas itu kelihatan tinggal apa tempat-tempat rumah-rumah itu Pak. Karena mereka berbuat maksiat, maka didatangkan oleh Allah batu dari atas membakar rumah-rumah, membakar penduduk mereka. Nih, orangnya nggak ada yang hidup Pak Bu, karena batu-batu yang panas itu jatuh ke rumah pemukiman penduduk tersebut, hancur Bapak sekalian. Tidak cukup itu, maka di Quran surat 11 itu disebutkan di ayat 82 itu Allah menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Nih. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikkan. Terus yang di atas ke bawah, berarti yang di bawah di atas. Goncangan seperti apa ya? Kalau yang atas menjadi bawah, bawah di atas. Kalau goncangan gempai lagi nih Bang, gerak-gerak gini. Ya. Kan gempai lagi nih. Nah kalau sampai begini, seperti apa gempanya kira-kira? Kocak luar biasa Pak. Ditambah lagi. Dan kami menjadi mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Ini seperti tadi. Loh, dengan bertubi-tubi. Jadi dihujani batu seperti ini tadi, batu yang terbakar. Batu yang terbakar. Itu pun bertubi-tubi. Kenapa bertubi-tubi ini? Bertubi-tubi itu tidak pernah berhenti. Jadi gak ada yang sisa Pak Bu.
Yang tersisa tidak ada, mati semuanya. Ini di kaumnya Nabi Lot. Ada lagi di kaumnya, misalkan Nabi Nuh. Nabi Nuh ini ada peristiwa banjir bandang, Mbak Bu, banjir besar di kaumnya Nabi Nuh. Sehingga banjir ini menenggelamkan seluruh masyarakat yang waktu itu tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ceritanya. Membuat sebuah kapal besar untuk menyelamatkan dirinya beserta kaumnya dari banjir besar yang akan Allah turunkan sebagai azab atau balasan kepada mereka atas apa yang telah mereka lakukan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Lalu bagaimanakah akhir dari kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam, dan bagaimanakah dahsyatnya azab Allah kepada kaum Nabi Nuh yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut kisahnya sudah kami rangkum untuk kalian semua. Namun sebelumnya untuk menaiki kapal yang dirancang disebutkan bahwa sebelumnya Allah telah memerintahkan Nabi Nuh apabila telah datang perintahnya dan azabnya telah turun untuk membawa sepasang hewan ke dalam kapal tersebut, serta membawa segala sesuatu yang bernyawa baik berupa makanan maupun lainnya untuk kelangsungan hidup anak keturunannya. Nah ini tidak meminta penangguhan lagi bagi mereka jika mereka telah tertimpa azab yang sangat dahsyat. Yang kan air, kami berfirman, setelah seluruh muatan sudah naik, maka Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada seisi makhluk yang ada di kapal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Nabi Nuh berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surah Hud ayat 41. Bapak Ibu sekalian, diberi banjir bandang, termasuk putrane Nabi Nuh tenggelam. Namanya apa? Kan'an. Nabi Nuh akhirnya gini, Pak Bu, nagih pada Allah. Nagihnya begini, ya Allah, Engkau berjanji bahwa akan menyelamatkan keluarga kami, tapi anak saya katut tenggelam, ya Allah. Anaknya gak gelem dijak Nabi Nuh masuk ke dalam kapal itu, Pak Bu. Akhirnya apa? Setelah banjir bandangnya itu hilang, lalu Nabi Nuh nagih pada Allah. Di ayat 45 itu disebutkan ini, wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bni min ahli wa inna wa'daka haqqu wa anta ahkamul hakimin. Surat Hud surat 11 ayat 45. Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhan, sesungguhnya anak termasuk keluargaku. Anak saya kan keluarga saya, ya Allah. Terus? Dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar. Maunya diselamatkan keluarganya, tapi ada yang tidak selamat karena mereka kafir. Karena anaknya kafir. Tapi tidak semua anak. Satu anak yang namanya Kan'an. Terus? Dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Pak, Bu, akhirnya Nabi Nuh dituturi kali Allah. Tuturi begini, ayat 46. Oke. Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Anakmu yang tenggelam itu bukan keluargamu yang calon diselamatkan. Yang lain diselamatkan, yang lain. Oke, terus? Sesungguhnya perbuatan yang tidak baik. Terus?
Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui akibatnya. Nah, akhirnya Nabi Nuh, "Dungo mana ya?" Allah mengatakan, "Ojo dungo mana kamu pada saya? Kamu udah tahu hakikatnya seperti apa." Nabi Nuh diwejang kali Allah, diseneni, dimarahi. Ya, terus sesungguhnya aku mau memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. tak peringatkan loh ya kepadamu, kamu jangan termasuk orang yang tidak berpengetahuan. Orang tidak berpengetahuan itu apa? Bodoh kan? Kamu jangan seperti orang bodoh. Begitu Bapak Ibu sekalian, kisah yang terdapat di ayat ini tadi. Ternyata kembali lagi ke sini, mereka yang diberi oleh Allah kesengsaraan, kehancuran itu karena mereka memalingkan diri dari ajaran Allah dan dari ajaran Rasulullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini menjadi pelajaran untuk kita. Jangan sampai kita menentang perintah Allah. Mari kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah lewat Al-Quran, dan kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.